Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, jamaah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah ya, atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini ya kita diberikan kesempatan ya untuk senantiasa berada ya dalam ketaatan ya, di mana ya pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan ya sedikit ya apa yang sudah kita pelajari ya. Sebelumnya kemarin kita sudah sampai di huruf nun ya, dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini masih kita berada ataupun pada bahasan yang sama ya, yaitu pada torful lisan ya. Insyaallah pada pembahasan makhraj torful lisan atau ujung lisan ini sepertinya cukup banyak ya. Jadi sepertinya memerlukan ya beberapa pertemuan ke depan. Insyaallah kita masih menjelaskan atau belajar pada makhraj ini ya, yaitu torful lisan, tentunya dengan huruf-huruf yang berbeda. Ya, kemarin kita sudah pada huruf yang pertama ya, yang ada pada ujung lidah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Ya, di dalam halaman 35 ya, dan huruf nun, jadikanlah huruf nun itu dibaca makhrajnya ya terdapat pada tarafihi, ujungnya. Ya, ujungnya hi di sini kembali kepada makhraj al-lisan ya. Jadi ya nun berada pada makhraj ujung lidah ya, ujung lidah di bawah huruf lam sedikit ya, di bawah huruf lam sedikit. Walaupun kemarin sudah kita jelaskan ya, boleh dibaca pada makhraj yang sama antara huruf lam dan nun karena ya saking berdekatannya makhraj huruf nun dan lam ya. Begitupun dengan salah satu pendapat ya dari Imam Al-Farra ya dan Imam Qutrub yang mengklasifikasikan ya macam-macam makhrajul huruf atau pembagian makhrajul huruf ya, di mana beliau rahimahullahu taala ya mengelompokkan huruf lam dan nun ya, dan bahkan satu huruf yang akan kita pelajari sekarang itu pada makhraj yang sama, yaitu huruf ro, lam, nun dan ro. Ya, maka ya tidak mengapa ketika kita membaca huruf-huruf tersebut ya di makhraj yang sama. Adapun ya pada matan ataupun manzumah yang kita pelajari, yaitu manzumah atau al-muqaddimah al-jazariyah ini ya, Imam al-Jazari tetap mengelompokkan huruf-huruf yang 3 tadi pada makhraj-makhraj yang berbeda ya. Insyaallah sekarang kita akan masuk di huruf ro ya, di huruf ro. Jamaah azani Allah wa iyyakum ya, huruf ro ini sama-sama makhrajnya di torful lisan ya, sama dengan huruf nun
ya, dan huruf lam yang menurut pendapat Imam Quturub ya, dan Imam Al-Farra ya, sama-sama di torful lisan ya, tetap di dekat huruf nun ya, sebagaimana Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala ya berkata beliau pada manzumahnya ya, pada matan Al-Jazariyah, apa kata Imam Al-Jazari, warra yudanihi li dhahrin adkhalu ya, makhraj huruf ra ya itu di dekatnya huruf nun ya, yudanihi di dekatnya makhraj huruf yang sebelumnya itu adalah huruf nun, li dhahrin adkhalu dari punggung lidah atau lebih ke dalam sedikit dari huruf nun ya. Sama-sama ya, jadi huruf ra ini sama-sama di makhraj atau di tempat yang sama, yaitu torful lisan, ujung lidah, tetapi dia agak ke belakang sedikit ya, agak ke dalam, agak ke belakang sedikit ya. Kalau kemarin kita sudah sedikit menggambarkan ya, misalkan ini lidah ya, posisi lidah, kalau di ujung sisi lidah ini adalah huruf lam, yaitu huruf nun itu sedikit sekali di atas huruf lam ya, tapi bukan di sisinya, tapi di ujungnya, di ujung bagian permukaan ya, mungkin sekitar 1 meter lah dari sisi itu ke atas ya. Adapun huruf ro itu lebih ke dalam sedikit ya, huruf ro itu lebih ke dalam sedikit ya, tidak bukan di ujungnya banget ya, bukan paling ujung seperti huruf nun, tapi dia lebih ke dalam sedikit ya. Itu makhraj daripada huruf ro. Coba ar, ir, ur, ro, baik ya. Dan walaupun dia agak ke dalam ya, agak ke dalam ataupun agak ke bagian belakang daripada makhraj huruf nun, tapi dia tidak sampai ke bagian tengah lidah ya. Jangan sampai ke bagian tengah lidah ya, karena kalau di bagian tengah lidah dia sudah masuk pada huruf yang lain. Apa huruf yang di tengah lidah? Wasatul lisan, shin, jaisyun ya, jim, shin dan ya, itu untuk memudahkan. Jaisyun itu bahasa Arab ya, maknanya atau artinya tentara ya, jaish ya, itu huruf-huruf yang keluar dari bagian tengah lidah. Jadi jangan sampai ke bagian tengah lidah ya, hanya ke dalam, lebih sedikit ke dalam daripada huruf nun ya, tapi tetap di ujung lidah ya. Sekali lagi, ar ya, walaupun ada perbedaan pendapat mengenai punggung lidah ya, karena ada sebagian pendapat ya yang mengatakan punggung lidah itu bagian belakang ya, bagian belakang bagian bawahnya, bagian bawah lidah ya. Namun ya, yang kami pelajari dan kami juga menyetorkan ya, talaki itu adalah di bagian atasnya, tidak sampai ke bagian bawah. Walaupun ya ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nanti bertemu dengan guru yang mengatakan atau membaca makhraj huruf ro-nya di bagian bawah sedikit, bagian bawah lidah ya, maka tidak mengapa ya. Kemudian ya, kesalahan yang sering terjadi pada huruf ro ya. Nah, kita bacakan sedikit ya makhraj lengkapnya daripada huruf ro ya. Di sini disebutkan di halaman 36, yakhruju min tarafil lisan ma'a ma yuhadhihi min lissatis saniyataini al-ulyaini adkhalu qalilan ila dhahril lisan min makhrajin nun ya, keluar dari ujung lidah ya, menempel tetap pada gusi ya, menempel sama dengan huruf lam dan huruf nun, menempelnya ke gusi ya, bukan ke gigi ya, menempel pada gusi dua gigi seri bagian atas, sedikit lebih masuk ya, sedikit lebih masuk ke punggung lidah dari makhraj huruf nun ya, jadi agak mundur sedikit, agak ke belakang dari huruf nun ya. Kemudian ya, sama halnya kita ini dulu ya,
kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi pada huruf ro ya. Ya, yang pertama itu biasanya ada yang membaca ya huruf ro getarannya hilang ya, getarannya hilang. Jadi tidak bergetar ya, tidak ada takrir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada getaran ya, lebih dan lebih mirip ke huruf lam ya, karena huruf ro dia harus ada getarannya, walaupun ya getarannya ada ukurannya sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kesalahan yang terjadi sering di huruf ro ini adalah getarannya ya tidak jelas, ro-nya tidak jelas. Ro-nya tidak jelas ya, kalau kita ibaratkan itu seperti huruf R dalam bahasa Inggris ya, R dalam bahasa Inggris. How are you ya, how are you, apa A B C D E, F, dan selanjutnya. Kalau huruf R apa? Our ya, our ya. Nah, itu sering kali ya, sebagian ya sering terjadi kesalahan di situ. Jadi seperti lebih mirip ke huruf R pada bahasa Inggris ya. How are you? Apa bedanya huruf R bahasa Inggris dengan yang kita pelajari ini huruf ro? Ya, kalau huruf mohon dikoreksi ya. Biasanya kalau huruf R itu kalau dalam bahasa Inggris tidak nempel ke gusi ya, tidak sampai nempel ke gusi. Jadi dia ngambang, ya nggak sampai nempel ke gigi. Ar, ya, ar. Ya. Tetapi ya kalau huruf ro ya yang kita pelajari dalam bahasa Arab itu harus ada takrir ya, harus ada getaran ya, tetap harus bergetar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ar, ir, ur. Nah, itu yang sering terjadi kesalahan-kesalahan diantaranya pada huruf ro ya. Yang selanjutnya ya, kesalahan yang sering terjadi pada huruf ro ini, nah mungkin ini yang cukup lebih sering terjadi kesalahan di sini, yaitu adalah getarannya terlalu banyak ya, terlalu berlebihan ya, jadinya seperti huruf R Indonesia ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, getarannya terlalu berlebihan ya, padahal sifat takrir atau getaran pada huruf ro itu adalah salah satu sifat yang perlu kita perhatikan ya, dan harus kita hindari dari getaran yang berlebihan ya. Jadi jangan sampai ar, ir, ur ya, tidak sampai berlebihan getaran yang terjadi pada huruf ro ya. Ya. Baik. Huruf ro ya, dikatakan ya makhrajnya itu adalah, atau suara yang dihasilkan ketika membaca huruf ro yaitu adalah samar ya, wa akhfi takriran, dan samarkanlah sifat takrir pada huruf ro ya. Jadi kita bacanya samar, jadi enggak terlalu jelas, enggak juga terlalu atau enggak juga hilang getarannya, jadi harus samar ya. Ar, lagi ar ya, harus ada getarannya ya, tetapi diperhatikan getarannya, dan makhrajnya juga harus tetap sempurna. Ro, mohon maaf, ro, ri, ru, ar, ir, ur ya. Baik. Kemudian huruf ro ini ya, huruf ro ini sama halnya seperti huruf lam ya, dalam hal apa? Ya, dalam hal sifatnya. Ya, dalam hal sifatnya masih sama seperti huruf lam, yaitu dia memiliki dua keadaan yang berbeda ya, bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis ya, sama seperti huruf lam ya. Di buku juga ada seperti huruf lam, huruf ro memiliki dua keadaan, yaitu tebal atau tafkhim ya, dan tipis ya. Dalam riwayat Hafs an Asim ya sama. Jadi huruf ro dan lam ini dia punya dua keadaan ya, bisa dibaca tebal dan tipis. Kalau huruf lam dibaca tebal, kalau apa? Dibaca tebal khusus pada lafzul jalalah ya. Kalau huruf lam khusus dibaca tebal ketika lafzul jalalah, dan ada syaratnya juga ya. Syaratnya adalah kalau sebelumnya harokat fathah atau sebelumnya harokat dhammah ya.
Rasulullah. Coba. Rasulullah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Kalau ya lafaz Allah tetapi sebelumnya harokatnya kasroh, maka dia dibaca tipis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitupun dengan huruf ro, ya begitupun dengan huruf ro, ya huruf ro di dalam riwayat Hafs an Asim, ya itu ada ro yang tebal dan tipis. Nah, namun pembahasannya kalau huruf ro ini sebetulnya agak cukup panjang, ya lebih panjang daripada huruf lam, ya dan harus kita perhatikan, ya. Berkata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya di dalam manzumahnya Matan Al-Jazariyah, beliau khusus memasukkan babur ro'at, ya bab huruf ro. Apa kata beliau? Waraqiqir ro'a idza ma kusirat, ya ini perhatikan yang dibahas adalah huruf ro yang dibaca tipis, ya. Kita ambil faedahnya kapan huruf ro dibaca tipis. Berarti nanti kalau cari huruf ro yang dibaca tebal, tinggal kita mafhum mukhalafahnya, ambil pemahaman sebaliknya dari yang ini, ya. Misalkan di sini yang pertama kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari di dalam manzumahnya Matan Al-Jazariyah, waraqiqir ra'a idza ma kusirat, ya dan tarkikanlah, ya bacalah tipis huruf ro idza ma kusirat, apabila dia pada ataupun dalam keadaan kasroh, ya. Berarti mafhum mukhalafahnya selain kasroh dibaca tebal, ya. Jadi ini yang pertama huruf ro yang dibaca tipis, yaitu jika huruf ro pada keadaan ataupun dengan harokat kasroh, ya. Kemudian ya Imam Ibnu Al-Jazari melanjutkan yang pertama ini, yang kedua kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat, ya begitupun ya kalau huruf ro sukun, ya setelahnya atau huruf ro sukun berada setelah huruf ataupun harokat kasroh. Yang lebih mudahnya berarti huruf ro sukun sebelumnya kasroh. Itu posisi yang kedua, ya. Huruf ro sukun dibaca kasroh jika huruf ro-nya sebelumnya kasroh. Ya misalkan tadi huruf ro yang dibaca tipis apa? Rihlata, coba. Rihlata. Ya, rihlata. Rihlata. Jelas ri-nya dibaca tipis, ya. Kemudian misalkan huruf ro sukun sebelumnya berharokat kasroh, ya. Hatta zurtumul maqabir. Silakan. Hatta zurtumul maqabir. Ya, jadi tidak boleh kita bacanya hatta zurtumul maqabir. Ya tidak boleh dibaca jelas, ya karena dia kasrohnya sukun, ya karena pada waqaf, ya kemudian harokat sebelumnya itu adalah kasroh. Ya berarti pemahaman sebaliknya juga, berarti kalau ro sukun sebelumnya ada harokat selain kasroh, fathah dan dhammah, maka dibaca tebal, ya misalkan ya pada kata-kata at-takatsur, coba. At-takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Sur di situ ro tebal, ya karena sebelumnya berharokat dhammah, ya. Yang dibaca tipis adalah kalau sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Kemudian ya yang nah, ini tapi ada pengecualian, ya. Di sini ada pengecualian, ya. Asalnya kalau ada huruf ro sebelumnya kasroh asalnya dibaca tipis, ya. Tetapi ada pengecualian, ada dua pengecualian. Di sini disebutkan, ya Imam Ibnu Al-Jazari berkata, illam takun min qabli harfi isti'la, ya. Kalau ya huruf ro tersebut ya tidak berada sebelum huruf isti'la, ya. Kalau huruf ro sukun sebelumnya kasroh tetapi setelahnya ada huruf isti'la, maka tidak dibaca tipis, ya. Yang dibaca tipis adalah kalau ro sukun sebelumnya kasroh
dan setelah ro sukunnya itu bukan huruf isti'la, ya, karena kalau setelahnya huruf isti'la yaitu ro sukunnya di situ harus dibaca tebal walaupun sebelumnya berharokat kasro. Ya, di sini ada beberapa apa? Ada beberapa kata dalam Al-Qur'an, ya. Salah satunya di dalam surat Al-Fajr. Al-Fajr, ya. Inna rabbaka labil mirsad. Silakan. Inna rabbaka labil mirsad. Ya, di situ ada ro sukun. Ya, ro sukun sebelumnya kasroh, tapi dia dibacanya tebal. Kenapa? Karena setelah huruf ro ada huruf isti'la, dan dengan syarat harus dalam satu kata, ya, harus dalam satu kalimat. Kalau sudah berbeda kalimat, berbeda kata, maka tetap asal, ya, kembali ke asal dibaca tipis. Ya, juga ada di surat At-Taubah, ya. Itu pada kata irso dan irso, di situ huruf ro sukun sebelumnya kasroh, tapi setelahnya ada huruf isti'la, ya, ada huruf sod, maka dibaca jadi tebal. Irso dan, coba. Ya, ada di surat At-Taubah ayat 107, yaitu kata irsodan. Ya, ada hanya sedikit, ya. Ada 4, ya, ada 4 kata, ya, huruf ro sukun sebelumnya kasroh yang dibaca tebal karena setelahnya itu ada huruf isti'la. Tadi yang pertama mirsodan, ya, atau mirsod, kemudian irsodan. Yang ketiga itu kirtosin. Kirtosin. Coba. Kirtosin. Ya, di situ ro, ya, sukun sebelumnya kasroh, tapi karena setelahnya huruf isti'la tetap, maka harus dibacanya tebal. Ya, ada di surat itu, surat At-Taubah, Al-An'am, ya, Al-An'am ayat ke-7. Kirtosin. Kirtosin. Jadi nggak boleh kirto, ya, nggak boleh tipis, harus tebal. Kirtosin. Kirtosin. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada firqatin. Firqatin. Ro-nya tebal, firqatin. Firqatin. Ya, nggak boleh firqatin, nggak boleh tipis, ya, karena setelah huruf ro itu ada huruf isti'la. Ya, ada di surat At-Taubah ayat 122. Ini nanti insya Allah dijelaskan atau kita pelajari khusus di bab ro'at, ya, bab huruf-huruf ro. Itu pengecualian yang pertama, ya. Pengecualian yang pertama pada huruf ro sukun yang sebelumnya kasroh. Pengecualian yang kedua, ya, kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala dalam matan Al-Jazariyah, au kanatil kasratu laisat asla, ya, atau, ya, huruf ro tersebut berada setelah kasroh tapi kasrohnya bukan asli, laisat asla. Ro sukun sebelumnya kasroh, tapi harokat kasrohnya itu bukan asli, ya, bukan asli, ya. Sebetulnya nggak ada harokatnya, tetapi karena suatu keadaan tertentu maka harus diberi harokat, ya. Diberi harokatnya ini kadang bisa fathah, kadang bisa dhammah, kadang bisa kasroh. Nah, kalau itu sebelumnya kasroh, ya, maka harus dibaca tebal. Ini biasanya ada pada hamzah wasol, ya, ada pada hamzah wasol, ya. Contoh yang sering kita baca ada di surat Al-Fajr, ya, kalau nggak salah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian, ya, di situ ro-nya tebal apa tipis? Tebal. Irji'i. Coba. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Betul ayatnya? Ila rabbiki, ya kan? Ulangi, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan
itu ada 2 pengecualian pada huruf ro sukun ya, jika sebelumnya kasroh. Ya, secara umum kalau sebelumnya kasroh harus dibaca tipis, tapi pada pengecualian yang 2 poin tadi maka tidak berlaku ya, dan ro-nya harus dibaca tebal. Insyaallah nanti itu kita bahas dan kita latih di bab huruf ro ya, bab ar-ro'at. Ya, sekarang bagaimana kita menebalkan ya atau membaca huruf ro dengan tafkhim, ya, dengan tebal. Gimana caranya? Ya, tafkhim artinya secara bahasa apa tafkhim itu? Ya, tafkhim tebal. Ya. Tafkhim itu secara bahasa artinya ya tasmin, ya tasmin. Gemuk, ya gemuk, ya huruf tebal itu. Ya, secara bahasa. Adapun secara istilah adalah ya disebutkan ya bahwa tafkhim bermakna imtila'ul fammi bi soda'is saut, ya. Imtila'ul fammi bi soda'is saut, yaitu penuhnya mulut, ya. Penuhnya mulut dengan apa? Bi soda, ya dengan gemak. Ya gemak apa? Gemak suara. Jadi memang ya menebalkan huruf-huruf yang dibaca tebal itu harus ya diantaranya dengan menggemakkan suaranya. Suara yang dibaca huruf yang dibaca dengan tebal, maka suaranya dibaca dengan sodah, ya apa gemak. Misalkan ro, coba ro. Ya, maka suaranya penuh dengan gemak ya, dengan suara huruf ro. Penuhi mulut kita dengan huruf suara gemak huruf ro. Ro. Berbeda dengan huruf yang dibaca tipis ya, ri. Ya, maka posisinya tidak penuh dengan gemak ya, suara atau mulut kita. Fir'auna. Al-maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ya, bir di situ harus tipis, tidak boleh digemakkan. Hatta zurtumul maqabir. Ya, tidak boleh digemakkan karena itu ya bukan ro yang dibaca dengan tafkhim atau tebal ya. Ya, dan apa? Harus kita pahami ya, ketika kita membaca huruf yang dibaca tebal, maka itu rahangnya ya, rahang bagian bawah itu biasanya naik ke atas. Agak naik ke atas sedikit ya. Ar, coba. Ar. Ro. Ru. Ya. Itu kondisi rahang ya ketika apa? Huruf dibaca tebal ya. Beda dengan huruf yang dibaca ro-nya tipis ya, maka posisi rahangnya normal ya, ke bawah seperti atau sebagaimana halnya harokat kasroh. Ri. Ir. Ya, tidak naik ke atas rahangnya ya. Dan juga ya ketika kita membaca huruf yang dibaca tebal ya, posisi lidahnya bisa dilihat di gambar ya, halaman 36. Lihat ada ar-ro al-mufakhamah ya. Dia terjadi perbedaan di pangkal lidah ya, di pangkal lidah. Di pangkal lidah kalau ro al-mufakhamah atau ro yang dibaca tebal itu pangkal lidahnya naik ya, dinaikkan ke atas ya. Ro. Ar. Ya, bagian pangkal lidah kita dinaikkan ya, sehingga kemudian disempurnakan dengan gemak pada mulut kita dengan suara huruf yang dibaca tebal. Baik. Kita masuk, coba lagi ar, ir, ur, ro, ri, ru. Ya. Kita latihan di halaman 36. Wal bahril masjur.
والبحر المسجور. Ulangi. Wal huruf lam kemarin ya di ujung sisi lidah tempelkan ke gusi kita ya, wal dan dibaca tipis, wal bahril masjur. Wal bahril masjur. Ya, di situ huruf ha-nya, kemudian ada huruf ro. Ro-nya di sini wal bahri dibaca tipis ya karena dia harokatnya kasroh. Wal bahril masjur. Kemudian ro di akhir ya dibaca tebal ya karena huruf ro sukun sebelumnya dhammah. Ya walaupun di situ ada sebelumnya waw tapi sebelumnya lagi ada harokat dhammah. Wal bahril masjur. Wal bahril masjur. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sama di situ ada mad, harokatnya 2 harokat ya tidak lebih dan harus sama. Kemudian di sini sunya tipis apa tebal? Tipis ya karena dia bukan huruf isti'la ya jadi dibaca tipis ya, tetapi perhatikan setelahnya ada huruf ro ya, setelahnya huruf ro dengan harokat dhammah maka harus dibaca tebal ya. Coba suru sururum. Huruf sinnya harus tetap tipis ya karena kalau dibaca tebal dia nanti jadi huruf shad ya, suru ya itu keliru ya. Posisi lidahnya biasa tidak dinaikkan pangkal lidahnya. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Ya, kemudian di situ ada gunnah, ada ziyadatul gunnah pada idgham ro dengan tanwin bertemu dengan huruf mim. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Ya. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Ya. Innaha di sini perhatikan dulu tadi untuk menebalkan suara itu yang pertama ya suara mulut kita dipenuhi dengan gema kemudian dinaikkan pangkal lidahnya sedikit ya, dan hati-hati tidak boleh menebalkan suara suatu huruf ya dengan memonyongkan bibir ya, jangan dimonyongkan ya, jadi tidak berpengaruh monyong ataupun tidak monyong tidak memengaruhi tebal atau tipisnya suatu huruf ya. Jadi jangan innaha taru jangan sampai monyong ya. Karena sebagian ya ada yang sering masih salah di situ ya. Jadi menebalkan huruf-huruf isti'la itu ya ada yang masih dengan memonyongkan bibirnya ya. Bismillahir ya, tidak posisi bibirnya tidak manyun ke depan. Jangan bismillahirroh ya, tidak maju. Tetap pada posisi biasa lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini juga sama.
Kalau bergerak sedikit ke depan ya wajar karena tadi rahang bagian bawahnya terangkat sedikit ketika menebalkan huruf yang dibaca tebal ya, tapi tidak sampai ke memonyongkan kedua bibir. Bibir dimonyongkan hanya pada huruf yang berharokat dhammah saja ya, dan juga pada huruf waw. Yang huruf waw dimulai dengan memonyongkan atau dhammus syafatain. Tarmi ya, ro-nya dibaca tebal apa tipis? Tebal ya, tetapi di situ sebelum huruf ro ada huruf ta. Ta-nya dibaca tipis ya. Jadi jangan innaha tar ya, ta-nya jangan tebal duluan, jangan tar ya. Ta, coba ta tarmi ya, ta-nya tipiskan dulu. Bisyararin, coba bisya dibaca tipis, bisya, ro-nya tebal, bisyara, coba kemudian setelah ro tebal ada ro tipis lagi ya, bisyararin kal qasr, ya, ikhfa-nya sempurna di sini ya, bertemu dengan huruf kaf. Bisyararin sempurna masuk ke makhraj huruf kaf. Kemudian qasr, ro-nya dibaca tebal ya, karena dia sukun dan harokat sebelumnya adalah harokat fathah. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Nah, kalau di sini shad ya, harus dibaca tebal ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ala Ala Ruf'ain ala 'alal 'arsy. 'alal 'arsy. Huruf ain dibaca tipis ya, karena bukan huruf isti'la, dan huruf ro-nya dibaca tebal karena sebelumnya harokat fathah. Jadi coba nanti tidak masuk ke hidung. Ro sukun, tebal, shi-nya tipis, shi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, perhatikan di sini ada huruf shin bertemu dengan huruf sin. Arsy ya, ketika setelah kasroh pada huruf shin masuk ke huruf sinnya. Arsyis ya, asnya, desisnya sudah masuk ke huruf sin. Arsyis, jadi jangan arsyish ya, jangan shish, tapi arsy langsung. Arsyis tawa. Coba. Arsyis tawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, ini sering kita baca. Coba wa qur. Di situ ro-nya dibaca tebal ya. Waqul langsung diidghamkan ke huruf ra. Waqur tebal
Rabbir, Rabbir, Rabbir atau Rabbir. Rabbil. Tebal apa tipis? Ya. Karena ini masuknya nanti ada di tadi apa di tingkatan ketebalan huruf isti'la ya. Kalau huruf ghain di sini ya sebelumnya ada harokat kasroh maka dia di adna darajat tafkhim ya, ada pada derajat ya tebal tapi tebalnya sedikit, sangat sedikit ya, sampai-sampai ya dibacanya seperti tipis ya, Rabbil ya, karena masih banyak ya mungkin kita yang membaca dengan tebal ya, karena dia menganggap huruf ghain adalah huruf isti'la, tetapi ya huruf isti'la itu sendiri ada tingkatan ketebalannya. Di sini Rabbil ya ghainnya dibaca tipis, termasuk nanti di huruf kho ya, huruf kho jika sebelumnya kasroh yaitu juga ya pada derajat yang derajat terendah untuk ketebalan bacaannya. Untuk huruf ro-nya di sini dibaca Rabbil fir tipis ya, karena sebelumnya harokat kasroh. Warham di sini dibaca tebal. wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Nah, nanti di sini ada termasuk huruf ro juga di sini. Misalkan kalau kita berhenti pada ini wa anta khair, di situ berhenti, ro-nya dibaca tebal apa tipis? Khair atau khair? Tebal apa tipis? Itu nanti kita bahas tadi di bab ro'at ya, ini dibaca tipis. Ya. Walaupun di situ ada ro sukun sebelumnya harokat fathah ya, wa anta khair ya, itu seperti ada di dzalika khair ya, atau kita contohkan misalkan di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair. Ya, di situ dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Kenapa dibaca tipis? Ada sesuatu. Kita ingat lagi pelajaran yang sudah lalu, ya. Apa pelajaran yang sudah lalu? Di situ ada apa di situ? Ada khair. Ada apa di situ? Sebelum huruf ro. Ada huruf ya. Ya makhrajnya di mana? Ya makhrajnya di mana? Ya ada di wasatul lisan, betul, tapi di situ terjadi mad khair ya, madlin ya. Karena mad, maka mad makhrajnya seperti makhraj harokat kasroh ya, maaf ya. Jadi harokat itu memiliki makhraj ya, makhrajnya seperti apa? Seperti huruf ya, maka di situ seolah-olah ya-nya kita berada pada kondisi kasroh khair ya. Maka kalau misalkan tadi lebih tepatnya kalau di sini kan wa anta khair, enggak boleh kita berhenti di situ ya, harus disempurnakan wa anta khairur rahimin. Tapi itu ada ya di dalam Al-Qur'an ya, contoh-contoh seperti itu. Salah satunya tadi di surat Al-Baqarah ya ayat 103 ya, 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair. Ya jangan khair, ya jangan ditebalkan. Baik. Silakan baca satu-satu. Dari dua ini aja ya.
Wal bahril masjur nggak apa-apa. Dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya di ini kan Kak, jangan kayak bergetar ya. Bismillah, di apa? Di ini lagi, dijelaskan, ditegesin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kepanjangan madnya ya, 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian jangan ada jeda di sinnya, jangan bismillah, bismillah, jangan jeda, harus mengalir ya, karena dia sifatnya sofir ya, sofir dan juga hams ya, sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut Wal bahril masjur. ya. Huruf-huruf yang sukun ya, termasuk ha di sini, maka dia jangan dijedakan ya, jangan wal bahril, jadi sempurnakan wal bahril masjur. Wal bahril masjur. Nah, ya wa-nya tipiskan, jelas wa, jelas Wa wal bahril masjur. Wal bahril masjur. Jadi dilatih sempurnakan setiap huruf-huruf sukun ya, itu tidak ada di beberapa huruf ya, tidak ada jeda ya, kecuali di beberapa huruf ada jeda juga ya. Maka di sini terutama huruf-huruf yang hams ya, dia punya sifat mengalir suaranya, maka dialirkan, jangan ada jeda ya. Seperti huruf hams ya, kemudian huruf bainiyah atau tawassut ya, itu juga dialirkan. Wal bahril masjur, hanya aliran suaranya tentu disesuaikan dengan sifatnya ya. Kalau tawassut bainiyah, maka aliran suaranya tidak terlalu deras ya, tidak terlalu panjang. Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tebal apa tipis? Tebal ya. Sebetulnya kalau huruf ro yang bertasydid, intinya kalau untuk huruf ro yang bertasydid ya, walaupun dia secara asal ada huruf ro, misalkan ro 2 ya, ro sukun dan ro fathah. Di sini ada ro sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, bismillahi, hir. Tapi setelahnya ada ro, maka jadi tasydid, ada idgham, maka dia tetap ke harokatnya kembali ya, kembali mengikuti harokatnya. Nah, kalau tasydidnya pada harokat fathah, maka dia dibaca tebal ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih keluarkan lagi suaranya jelas. Bismillah. Jangan aliran suaranya jangan agak ditahan, jangan biarkan mengalir. Bis deras. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Fiha surum marfu'ah. Di huruf sinnya ya, tadi bis ya. Huruf sin ya, belum kita pelajari, itu nanti ada di dia bagian ujung lidah ya, menempel ke gusi gigi seri bagian bawah as-sufla ya, maka seperti dia huruf sod ya, huruf sofir. Huruf sofir itu sod, zai dan so ya, sod. Bismillah, atau misalkan di sini fiha su, seperti huruf s ya, seperti huruf s mudahnya ya kalau huruf sin ini. Ulangi. Fiha sururum marfu'ah. Ya, masih tertahan ada suara huruf sinnya. Jadi kayak
Fiha, kemudian huruf ainnya jelaskan, dan huruf ha, ya di sini ada ta marbutoh, maka ketika diwaqaf dia menjadi huruf ha. Marfu'ah, marfu'ah, kurang apa? Kurang pas di makrojnya. Marfu'ah, marfu'ah, ro-nya tebal. Marfu'ah. marfu'ah, Sempurnakan fiha. fiha sururum marfu'ah, Huruf ro-nya kurang tebal. Sururum marfu'ah. fiha sururum marfu'ah. Kayak ainnya juga dilatih, dinaikkan sedikit dari huruf hamzah ya. Baik, lanjut. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Naikkan pangkal lidahnya ketika huruf ro tebal. Bismillahirrahmanir. Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Ya, yang dinaikkan cukup pangkal lidah, ya tidak ke depan. Lanjut. Wal bahril Ke bawahnya. Innaha tarmi. innaha tarmi bisyarorin kal qasr. Naam. Ro-nya yang pertama tebal, yang kedua tipis. Bisyaroring, kemudian ikhfanya sempurna ya. Bisyaroring kal qasr. Bisyarorin kal qasr. Ya, kemudian shadnya sempurnakan juga, sofirnya tetap kal qasr. Kal qasr. Nah. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Innaha Di gunnah, tahan dulu, ada ziyadatul gunnah, jangan cepat-cepat. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Turunkan ri, coba. Ri. Bisyaro, karena berdekatan ro dengan ri agak kagok memang. Bisyaroring, sempurna kasrohnya. Bisyarorin. Naam, tapi getarannya jangan ri, itu jangan kebanyakan. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Nah, huruf ro-nya jangan sampai hilang. Ya, ini biasanya ya memang dua huruf sukun di akhir ya, masih banyak yang di antara kita bacanya hilang ya. Wal fajr, banyak yang wal fajr, atau enggak jelas huruf terakhirnya, atau wal al qadar juga sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, hilang ro r-nya ya. Atau di surat-surat yang lain. Maka ketika ada dua huruf sukun di ujung ya, maka harus disempurnakan huruf-hurufnya. Fadhal. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Huruf ain. 'Alal 'arsy istawa. 'Alal 'arsy istawa. Shish, shish jadi bisa. 'Alal 'arsy istawa. 'Alal 'arsy Shi-nya jelaskan dulu. Shis. Nah, ulangi. 'alal 'arsy istawa. Bibirnya relax saja ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Haknya tipis juga di sininya, jangan roh. Haknya tipis, rohnya tebal, haknya tipis. Seperti bismillah. Bismillahirrahman. Ke bawah lagi rahangnya kan. Rohnya tadi rahangnya agak naik karena tebal, kemudian kembalikan lagi ke bawah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya tinggal dilatih huruf ain terus biar nggak masuk ke hidung. Kembali ke atas Kak. Wal bahril masjur. Wal bahril masjur. Haknya jelaskan, alirkan nafasnya. Wal bahril masjur. Wal bahril masjur. Ro-nya tebal. Masjur. Sin. Masjur. Kayak mas Jawa kan. Mas mau kemana mas? Masjur. Nah ini sama tadi kayak Om Rehan, agak sedikit ketahan s-nya tuh, jadi kurang sempurna. Masjur. Nah agak ketahan. Ulangi sekali, dia sempurnakan. Wal bahril masjur. Wal bahril masjur. Nah, masya Allah. Baik, lanjut. Fiha sururum marfu'ah. Su-nya tipis dulu, ro-nya baru tebal. Sururum fiha sururum. Kemudian di sini ditahan, ada ziyadatul gunnah, tidak cepat-cepat. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Sekali lagi. Fiha sururum marfu'ah. Insyaallah. Baik. Lanjut. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Lebih dialirkan huruf ro-nya karena ro juga sama, dia punya sifat mengalir suaranya, bainiyah ya atau tawassut ya. Wa baina rihwi wasyadidi lin umar. Innaha tarmi ro-nya mengalir. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Ringka sempurna ikhfanya. Bisyararin kal qasr. Innaha tarmi bisyararin. Nah, tipis, ikhfanya tipis. Bisyararin kal qasr. Nah, ya ikhfa kembali ke sifat hurufnya ya. Kalau ikhfanya pada huruf-huruf tipis, maka dengungnya jadi tipis ya. Kalau ikhfanya bertemu dengan huruf-huruf isti'la tebal, maka ikhfanya juga tebal. Baik, kita ulangi ya. Coba ar, ir, ur, u-nya jelas ur, ro, ri, ru, wal bahril masjur. Ro-nya tebal. Fiha sururum marfu'ah. Innaha tarmi bisyararin kal qasr.
كالقصر بشرر كالقصر بشرر كالقصر الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ya, seperti di bacaan ruku, Rabbil firli, Rabbil fir, Rabbil firli. Wallahu taala alam bisawab. Taib, alhamdulillah, jamaah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita cukupkan, kita sampai di huruf ro, ya alhamdulillah tambah satu huruf. Kemarin huruf nun, huruf ro, nanti baru kita masuk di huruf-huruf yang lain, ya huruf yang berkelompok, yaitu ada 3 huruf, ya lam, nun, mohon maaf, ta, da dan to, ya ta, da atau ta, dal dan po, yaitu ada di makhraj yang sama. Semoga Allah mudahkan dan terus semangat dilatih ya bacaannya ya, agar Allah mudahkan juga terus kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik ya. Semoga yang sedikit bermanfaat. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.